Oke, selamat malam. Ketemu lagi di festival di rumah aja kali ini dengan pembicara kita Mbak Kirana Larasati. Yang malam ini kita akan bahas tentang body positivity, gitu ya Mbak Kirana ya? Ya gitu. Hai. Oke. Aku mau denger dong penjelasan dari Mbak Kirana tentang body positivity itu sendiri apa sih Mbak? Ya, hai. Jadi kalau menurut aku ya, body positivity itu adalah mencintai, menerima tubuh yang kita sudah dilahirkan seperti itu apa adanya, itu yang kita terima, tapi itu juga yang kita rawat supaya menimbulkan juga kepedean dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita. Terus untuk mendapatkan itu semua dan untuk bisa merasakan yang dijelaskan oleh Mbak Kirana tadi, gimana caranya Mbak Kir? Jadi sebenarnya gini, ini tuh masalah mental ya. Jadi dari kecil, kayak misalnya aku ya, dulu tuh aku sangat nggak pede, orang sangat bahkan dapat abuse juga dari keluarga gitu, dibilang hitam, jelek, iya. Dan itu membuat aku ngerasa, aku pengen putih. Orang putih itu orang yang keren, orang yang cantik, orang yang lebih hebat. Terus pengen suntik putih, pengen semua yang pemutih-pemutih itu aku beli. Aku takut ketemu matahari, aku pakai jaket kemana-mana, aku kaki panjang, takut deh pokoknya. Karena nggak pede gitu. Nah menurut aku itu adalah salah satu yang menghambat aku dulu untuk mencintai tubuh aku. Nah, aku baru sadar tentang body positivity, arti dan makna sesungguhnya itu pas udah 30-an. Kalau dulu aku olahraga dan diet itu supaya aku diterima dan mendapatkan pengakuan dari orang. Kalau sekarang aku olahraga, diet, pilih-pilih makanan, masukin yang sehat-sehat ke badan aku itu karena aku cinta sama tubuh aku, karena aku pengen ngerawat tubuh aku, karena aku pengen tubuh aku tuh sehat, aku pengen bahagia karena tubuh aku sehat, gitu. Nah, ya body positivity itu gerakan yang sekarang karena sudah banyak yang pinter ya, gerakan yang kita sama-sama nih sama perempuan nih, yuk kita nih cintain tubuh kita apa adanya, yang kita terlahir seperti ini ya kita cintain, jangan coba diubah. Tapi kalau kamu mempercantik diri silakan, asal kamu melakukan itu untuk kebahagiaan bukan kebahagiaan orang. Sekarang kayak gini, aku nggak against operasi plastik ya. Asal dia melakukan itu karena dia bahagia di situ. Bukan Tapi karena waktu itu saat Mbak Kirana kan mengalami insecurity itu sendiri kan. Nah, turning point-nya seperti apa dan waktu itu kenapa sampai akhirnya gue sadar nih, gue emang harus melakukan ini tuh buat diri gue sendiri dan gue nggak mau gitu dikontrol atas kebahagiaan gue atas opini orang lain dan sebagainya itu. Saat itu kenapa dan kapan? Sebenarnya pengaruh dari luar juga sih, sejak yang bangsa kulit gelap itu mulai ibaratnya apa ya, Ada reaksinya. menjejakan prestasinya, membanggakan kulitnya. Sebenarnya bangsa kulit hitam di Amerika lah. Masih ingat nggak siapa? Pengaruh dari situ. Dari mereka yang mulai membuat Rihanna. Dia bikin semua model ukuran size-nya seperti apa badannya dia bikin ada dan dia print semuanya. Warna kulit dari kosmetik itu kulit bukan hanya untuk yang putih atau yang medium, tapi sampai yang sangat gelap pun dia bikin. Nah, ya di situ aku mulai mikir, kayaknya aku nggak perlu sih bersusah-susah untuk menjadi orang lain supaya bisa diterima oleh society. Artinya aku memang harus menerima apa yang aku punya sekarang, aku cintai, baru aku akan dicintai. Itu udah otomatis akan dicintai oleh orang lain. Gitu. Kayak aku nih udah nyiapin slide kan ya. Kita kelas itu kali ya. I don't know how to control this. Share nggak nih Mbak Kirana? Boleh dong. Oke. Silahkan Mbak, boleh dimulai. Oke.
So iya, tadi kita udah bilang kan, kita semua tuh terlahir nggak ada yang sama. Kita tuh ada 3 jenis badan ya, ada ectomorph, endomorph, dan mesomorph. Nah, itu ada badan yang sangat kurus, mau diapain juga tuh dia tuh kayak lidi. Terus ada yang medium, di mana dia itu genetically dia mudah untuk membuat six pack. Dan juga ada yang besar. Aku tidak bilang gemuk ya, besar. Nah, nggak mungkin ini yang genetically kurus lidi ini mau jadi besar tuh nggak bisa karena udah genetik. Terus rambut keriting ataupun lurus dan masih banyak lagi. Nah, itu harus kita cintai. Kita harus bangga dengan itu. Kita jangan sampai stres atau depresi karena menginginkan untuk menjadi orang lain. Menurutku itu penting. Nah, ini adalah standar kecantikan yang diset sudah beberapa tahun lamanya, bahkan sangat lama, yang membuat banyak remaja-remaja di Amerika itu menjadi depresi karena ingin sekali mempunyai badan seperti ini, yang genetically nggak bisa. Tapi nggak bisa, nggak semua orang tuh bisa seperti itu. Ada orang yang sudah jaga makannya, berolahraga tiap hari, sampai nenek-nenek nggak akan kejadian itu badannya seperti itu, berkaki panjang, bla bla bla. Ini kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Iya. Nah, ini sebenarnya aku udah langsung merangkum sih. Ini sebenarnya punchline dari aku. Baru-baru ini kan ada salah satu aktris kesayangan kita, Tara Basro, yang viral di Twitter dan Instagram karena menyuarakan body positivity, which is so good. Benar-benar berani dan embrace. Dia memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bukan Victoria's Secret Angel, yang apa adanya. Ya gue memang perutnya seperti ini, gue ada stretch mark, nggak kenceng-kenceng banget perutnya, tapi gue ini worthy of love. Gue ini berhak untuk dicintai, tidak perlu dikritik-kritik atau bahkan diejek. But anyway, nah terus aku lihat komen-komen di Twitter dong tentang foto Tara Basro, dan salah satunya ada yang bilang ini agak aku khawatirkan. Salah satu ada yang bilang, thank you Tara Basro, terima kasih Tara Basro, berkat lo gue jadi los makan. Ini prinsipnya body positivity itu bukan berarti mengesampingkan kesehatan. Body positivity itu adalah mencintai diri sendiri dengan merawat diri, menjaga kesehatan, mencintai diri. Aku cicil satu ya Mbak ya, pertanyaannya. Boleh. Ini dari Lilis, Kak, bagaimana sih caranya kita mengatasi orang yang sering kena body shaming? Pasti ada kan orang yang seketika merasa nggak pede dan percaya diri karena kejadian tersebut. Dan apa yang harus kita perbuat ya Kak? Banyak sih caranya. Pertama kita bisa bantu untuk defend orang itu, teman kita dari orang yang body shaming. Kalau misalnya terjadi di internet, kebanyakan kan di internet nih, aktif aja. Kalau menurutku sih aktif aja untuk counter their shaming opinion itu. Karena kata-kata kamu ketika kamu mensupport teman kamu itu menjadi dukungan moral untuk dia untuk tidak terlalu terpuruk ketika di body shaming. Yang kedua, kamu bisa juga secara japri ya, kamu ngobrol sama dia, ajak dia untuk tidak memikirkan kata-kata orang, ajak dia untuk lebih memikirkan apa yang dia yakini membuat dia bahagia gitu sih. Tapi yang sebenarnya yang paling bisa menyelamatkan kita dari body shaming itu adalah kita sih. Ya betul, setuju.
Sejak saat kita nggak merasa bahwa I feel good about myself, mau kita ngomong apa juga kalau nggak dari dalam kita percaya bahwa kita I'm fine, I'm good, ya nggak akan keluar gitu ya Mbak Kirana ya. Iya. Karena lagi-lagi matters is our opinion, our own opinion, not other. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Gimana ya biar kita bisa menumbuhkan solidaritas sesama perempuan dan berhenti saling menghakimi? Oke. Gimana Mbak Kirana menanggapi hal itu? Sekarang yang aku lakukan berkaca pada diri sendiri, aku lakukannya gimana ya? Nggak sekedar kata-kata sih, tapi juga misalnya aku lebih suka di usahaku nih, di bisnis aku sekarang aku lebih suka mempekerjakan perempuan. Aku lebih mencari pendapat perempuan. Aku melihat suatu masalah dari kacamata perempuan. Menurutku dengan aku memulai langkah itu dari diri aku sendiri, itu membuat pemahaman aku tentang perempuan dan feminisme itu menjadi lebih dalam. Kalau sudah dalam, rasa solidaritas kita sesama perempuan akan lebih tinggi. Pertama yang perlu dipahami adalah jangan mengkritik duluan. Oh, lu nggak solidaritas, lu nggak sisterhood. Nunjuk dulu gitu ke orang. Kita tanya dulu ke diri kita sendiri, kita sudah menjunjung tinggi sisterhood itu belum? Itu kita dulu yang mulai. Kita sudah ajak teman kita olahraga belum? Sesimpel itu. Oke, dimulai dari diri kita sendiri. Kira-kira udah begitu belum gitu ya? Yes. Iya. Ya, sudahkah? Pertanyaannya sudahkah Anda melakukan dan memulainya dari diri Anda sendiri gitu ya jadinya ya buat Mbak yang tadi nanya. Oke, lanjut lagi. Mbak Kirana, salah satu penelitian teman saya di psikologi mengenai body dissatisfaction itu disebabkan karena karakter perfeksionisme. Kalau bagi Mbak Kirana, faktor-faktor apa aja ya yang buat orang kadang tidak puas dengan bentuk atau tampilan tubuhnya? Apakah perfeksionis salah satunya juga? Aku tuh termasuk yang perfeksionis. Makanya dulu memang ada yang salah di badan. Tapi aku juga belajar nih, mungkin kamu bisa tanya ke teman kamu yang belajar psikologi, ada juga penyakit mental yang namanya body dysmorphia yang aku tadi sebut deh, coba cek. Itu adalah ketika kita selalu melihat ada aja yang salah di badan kita, dan itu simptomnya dengan wah dicubit-cubit lah badannya, kalau ngaca diperhatiin banget, dalam kadar yang berlebihan ya. Dan itu bukan perfeksionis, itu adalah keadaan psikologis yang menyebabkan orang itu merasa tubuhnya ada yang salah terus gitu. Nah, kalau sudah sampai ke ranah sana, aku nggak bisa memberikan opini karena itu mungkin lebih ke psikolog ya gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Kak Kirana, gimana caranya kita menjaga mental health? Lalu, taunya mental health kita ini sehat atau enggak, gimana ya? Menurut aku ya, yang aku lakukan, olahraga itu bisa merilis hormon endorfin sih. Membuat kita lega, bahagia, segar, tidak murung, itu pertama. Kedua, makan yang enak itu juga membuat kita secara psikologis bahagia, rileks, nyaman, makan yang enak dan sehat. Lalu ketiga, meditasi. Ini penting. Kenapa? Karena kamu di titik ini kamu akan mengenal diri kamu akan lihat diri kamu sesungguhnya siapa. Kalau kamu sudah lihat, kamu akan jatuh cinta lagi sama diri kamu. Jadi gitu penjelasan dan kesimpulan dari Mbak Kirana tentang
inti dari body positivity itu sendiri. Terima kasih banyak Mbak Kirana untuk sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat viewer semua. Kita ketemu lagi, amin, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Kirana, waktu dan ilmunya. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Kirana dan juga audiens dan juga viewers yang sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab tadi. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Selamat malam. Malam, bye. Bye.